Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pemuji, mungkin kinerja PPG dalam tahap 4 2025. Perkenalkan, nama saya Badrul Hisam, mahasiswa PPG dalam jabatan dari UIN Sangaji Ambon. Nomor peserta 20252524219101 dengan nomor induk mahasiswa 2503101166. Saat ini saya mengajar di MTS Ihyaul Ulum yang berlokasi di Dusun Guntung, Desa Situgunung Batu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan UKIN pada hari Senin tanggal 12 bulan Januari tahun 2026 di kelas 7 dengan materi yang berjudul Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Demikian perkenalan dari saya. Untuk dosen penilai, mohon bimbingan dan masukan serta arahannya. Terima kasih, selamat menonton video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sempat sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kembali. Mari kita berdoa bersama. Kepada yang mau mewakili, disilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, tapi untuk meyakinkan saya kalian masuk atau tidak, saya absen satu persatu ya. Alfian Saputra, Aprilia Jasmine, Daman Faza, Khairur Rahman. Sakit di mana sekarang? Pulang atau di pondok? Di pondok. Muhammad Ilzam, Muhammad Khairul Anam, di rumah apa di pondok? Kita doakan ya, semoga temannya yang sedang sakit, yang sedang di rumah lekas pulih dan segera bisa kembali kumpul bersama kita dan bisa belajar bersama. Al-Fatihah. Nah, untuk menambah rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan. Ada yang mau memimpin? Tidak ada. Kalau nggak ada, kita nyanyi bareng-bareng saja. Kita nyanyikan bersama. Silakan berdiri dengan posisi siap dan tegak sebagai bentuk penghormatan kita kepada bangsa ini.
Indonesia tanah air, padamu padaku, di sanalah aku berdiri, jadi bantu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah padaku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Karena kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya kita akan mengulas kembali pelajaran di semester pertama kemarin. Sekarang Keson sudah masuk di semester kedua di pelajaran SKI. Kemarin di semester pertama, apakah ada yang ingat di masa kepemimpinan siapa? Ada yang ingat? Ya, Khulafaur Rasyidin. Ya, gak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin yang saya tanyakan pelajaran sebelumnya. Jadi sebelumnya kita telah membahas di masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Ya, kita tahu bahwa di mana saat Rasulullah memimpin itu dengan sifat beliau yang mempunyai berapa sifat? Empat sifat. Apa saja di antaranya? Siddiq, amanah, Coba yang nyari sekali lagi. Siddiq, amanah, adil, Baik, coba jelaskan apa arti dari sifat siddiq? Benar. Yang selanjutnya sifat amanah, apa arti dari sifat amanah? dapat dipercaya. Yang selanjutnya Tabligh, apa arti dari tabligh? menyampaikan. Yang selanjutnya Fatona, faqana, apa itu? cerdas. Cerdas. Jadi Rasulullah memimpin dengan sifat keempat sifat itu. Dapat dipercaya, menyampaikan, cerdas dan jujur. Dan juga Rasulullah memimpin itu dengan sifat yang bijaksana. Artinya dengan sifat yang tidak punya rasa pendendam kepada umatnya. Banyak kaum sebelum datangnya Islam ataupun orang yang tidak menerima adanya Rasulullah sebagai pemimpin, yang awalnya membenci dari saking punya sifat sabarnya Rasulullah, penyayangnya Rasulullah. Banyak di antara mereka yang pada akhirnya setelah Rasulullah itu tahu bagaimana dia memimpin, dia mengimankan dirinya untuk mengikuti ajaran Rasulullah, yaitu ajaran agama Islam. Walaupun pada dasarnya agama Islam itu tidak maksa, la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam memiliki agama. Nah, yang selanjutnya sebelum kita masuk ke masa Khulafaur Rasyidin, sebelum kita menjelaskan Khulafaur Rasyidin, tahukah kalian kapan Khulafaur Rasyidin itu muncul atau ada? Ada yang mau menjawab? Silakan, Mbak. Khulafaur Rasyidin dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Khulafaur Rasyidin itu muncul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada jawaban yang lain? Ajukan tangan, silakan.
di saat umat Islam menunda karena tidak ada yang menjadi pemimpin setelah Rasul wafat. Jadi umat Rasulullah pada waktu itu gundah gulana. Kenapa? Karena setelah Rasulullah wafat itu tidak ada yang memimpin, sehingga muncullah yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Ini akan kita bahas. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, peserta didik kalian sebagai peserta didik mampu memahami makna Khulafaur Rasyidin. Jadi kita ini dituntut kalian bagaimana memahami makna Khulafaur Rasyidin itu. Lalu peserta didik mampu menganalisis latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Jadi kalian mampu menganalisis bagaimana Khulafaur Rasyidin itu muncul ataupun ada setelah masa Rasulullah SAW. Yang selanjutnya kita ice breaking dulu. Kayaknya tadi ada yang mengangguk gitu ya. Ada yang ngantuk. Ada yang belum makan? Ada yang belum makan? Ada. Jujur banget kalian ya. Ada yang puasa? Ada. Ada juga yang puasa? Ada. Semoga kalian istiqomah. Ya udah, berdiri dulu. Jadi kita nggak lama-lama, intinya biar kalian lebih semangat lagi. Jadi kalau saya ngacung begini, kamu jawab satu ya. Fokus, mas, saya mas. Duduk sini mas ya, duduk sana mas. Biar kamu ketengah-tengah gitu. Kamu sudah jenderal Sudirman begitu topinya. Ini berapa? 1. Ini? 2. Ini? 3. Sekarang ini? Ini? 1. Yang ini? 2. Kalau ini? 3. Jadi clue-nya ada 3 kata. Ini, yang ini, kalau ini. Nyampe ya? Oke, fokus. Dengarkan apa saya dan konsentrasi. Clue-nya ada 3. Ini, yang ini, kalau ini. Apa? Ini, yang ini, kalau ini. Fokus. Ini. Bukan begitu. Aduh. Ini 1. Ini 1. yang ini 2. kalau ini 3. artinya ada 3. Ini, yang ini, kalau ini. Apa? Ini, yang ini, kalau ini. Berarti kalau ini 1. yang ini 2. kalau ini 3. Oke, kita fokus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini ya, kita coba sekali lagi. Ini 1. kalau ini 2. kan fokus. Ngantuk ternyata kalian ya. Ini 1. yang ini 2. kalau ini 3. kalau ini 2. yang ini 2. ini 1. kalau ini 2. yang ini 2. kalau ini 3. kalau ini 3. kalau ini 3. kalian luar biasa kalian ya. Nanti fokus kepada materi yang saya kasih. Nah, pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi kita masuk kepada materi. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti apa yang dibilang tadi itu sudah benar semuanya. Dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Jadi semuanya nyampur di sini. Cerdas, cerdik, bijaksana, adil. Yang pasti mereka itu selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Nah, karena kita membahas Khulafaur Rasyidin yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mulai berkuasa dari tahun 11 sampai dengan 13 Hijriah. Berarti beliau berkuasa selama yang semangat 2 tahun. Ataupun kalau masihnya 632 sampai dengan 634 Masehi. ya begitu yang nyari biar pecah sekalian ingatnya. Lanjut.
Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di awal tadi kita bahas tentang Rasulullah lahir di tahun gajah, Abu Bakar juga lahir di tahun yang sama, hanya selisih 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Sama-sama di tahun gajah. Nah, yang selanjutnya nama bin Abu Bakar adalah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar atau Bikrun. Bikrun adalah nama unta yang masih muda. Begitu. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Barbarang bin Abdul bin Abu terus ya, Abu Bakar dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Abu Kuhafah yang semula bernama Utsman bin Amir, sedangkan ibunya bernama Ummu Al-Khair yang semula bernama Salma ibnu Amir. Assalamualaikum sahabat. Ini adalah channel yang membahas sejarah Islam. Kali ini yang akan kita bahas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi. Disimak ya. Like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian dan kerabat kalian. Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kesedihan kaum muslimin di Madinah. Tidak ada benar dan bersama mereka menjadi periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Wafatnya Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama 23 tahun, Nabi memimpin umat muslim secara politis dan spiritual yang langsung meninggal oleh kekuatan ilahi. Baik, kita lanjut karena kalian sudah menonton video dan juga sudah menjelaskan ataupun sudah mendengar penjelasan dari materi atau PPT yang saya sampaikan tadi. Nah, dari PPT atau materi yang di depan dan juga video yang dilihat, sebelum nanti kalian disuruh berkelompok dan mengerjakan tugas, apa yang melatar belakangi munculnya Khulafaur Rasyidin? Silakan Mas. Kurang nyaring Mas. Jadi munculnya Khulafaur Rasyidin karena Rasulullah tidak berwasiat siapa yang akan menggantikan dirinya setelah beliau wafat, sehingga muncullah yang dari awal itu perdebatan ataupun perdiskusian antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pada akhirnya yang menjadi khalifah adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang selanjutnya ada lagi nggak yang mau menjawab? Silakan. Ya, jadi munculnya Khulafaur Rasyidin di saat atau puncaknya kaum Ansor dan kaum Muhajirin bertemu di Syaqifah. Jadi disitulah tempatnya Khulafaur Rasyidin pertama ataupun yang pertama dimunculkan ataupun dilahirkan seperti itu. Ada lagi mungkin? Silakan. Oh, sebentar main. Ini dulu. Yang nyari Mas seperti Soekarno. Khulafaur Rasyidin muncul sebagai solusi konstitusional dan spiritual agar aspek kepemimpinan Islam tetap berjalan secara adil dan bijaksana. Jawabannya Rasulullah. Ya, jadi menganggap bahwa pemimpin setelah itu dengan adanya Khulafaur Rasyidin dan sistem demokrasi yang dipilih di awal dipilih dengan sistem demokrasi, walaupun pada akhirnya ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Nah, yang selanjutnya kita berdiskusi dan bekerja kelompok. Jadi untuk kelompok silakan kalian pilih sendiri
Silakan, waktu kita hanya saya kasih waktu 15 menit. Silakan pindah, cari tempat sendiri masing-masing. Silakan. Ayo, segera. Ayo, yang anu lah, yang garco, biar segera selesai. Oh iya, lupa saya, ya Allah. Ini lembar tugasnya. Belum saya lagi. Lupa. Sorry. Kasihkan ngobrol dengan kalian ya. Oke. Dikerjakan. Jadi di dalam tugas itu, lembar kerja kalian itu sudah ada pertanyaannya. Jadi tinggal kalian jawab saja sesuai dengan, dan silakan buka bukunya sebagai referensi kalian untuk menjawab pertanyaan itu di masa khalifah. Apa Pak pertanyaannya di situ Pak? Coba pertanyaannya Pak. Di pertanyaannya, di tugasnya pertama, Tuliskan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. yang kedua, Diskusikan bersama kelompokmu dan jelaskan biografi Abu Bakar As-Siddiq. ya. Jadi sama ya, itu kan sudah dibahas tadi. Tinggal kalian mengembangkan saja. Ditulis namanya, dari mulai nama teman yang ada ditulis satu persatu di atas ya. Tanggalnya juga ditulis. Tanggal 12 Januari 2026. 12 Januari 2026. Ya. Terus kalau sudah, silakan dijawab, diskusikan bersama teman-temannya. Karena setelah ini kita akan berdiskusi satu-satu untuk maju ke depan setiap kelompok. Waktunya 15 menit ya. Baik, kelompok pertama, karena waktunya habis ya. Ayo presentasi. Semangat kan? Iyalah, ilmu baru, pengetahuan baru, presentasi penonton kalian. Begitu juga tes selanjutnya. Oke? Kelompok pertama, kelompoknya Mbak Ain dan kawan-kawan, maju ke depan di sini bareng saya. Di sini. Ayo maju Pak. Kurang ke sini ya. Yang lain perhatikan bagaimana cara semuanya presentasi. Kurang sini Mas. Ya, ayo. Fokus. Apa yang melatar belakangi munculnya Khulafaur Rasyidin? Jawab ya. Yang nyaring. Rasulullah tidak pernah peduli tentang mengganti dirimu setelah meninggal. Terus pertanyaan kedua. Diskusikan bersama kelompokmu dan jelaskan biografi Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama di zaman Nabi Muhammad 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 624 Masehi. Sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Kembali ke tempat. Ada tidak yang mau memberikan masukan ke teman yang lain? Mau dikasih ke siapa Mbak? Masukannya? Kenapa? Kenapa? Yang nyari. Sudah bagus, hanya kurang nyaring saat berprestasi. Ada tidak yang mau ditanyakan? Ada enggak? Enggak ada. Jadi kesimpulannya adalah
dari materi yang kita pelajari hari ini, perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang besar, ya kan? Dengan memperluas daerah kekuasaan dan lain sebagainya pada waktu itu. Yang selanjutnya, umat Islam betul-betul masih berpegang kepada tali agama Allah yang lurus. Jadi setelah Rasul wafat dan Khulafaur Rasyidin memimpin dengan berbagai masalah kendala yang ada di dalamnya yang dialami oleh khalifah pertama, namun itu juga bagian dari PR ataupun bagaimana agar pengikut sebelumnya itu yang membangkang kepada Khulafaur Rasyidin kita tetap mengimankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping perkembangan peradaban Islam yang pesat, yang masa Rasyidin juga terdapat hambatan. Jadi hambatan itu diantaranya orang-orang yang murtadin, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, orang-orang yang membangkang, bahkan ada orang yang mengaku dirinya nabi, padahal di Al-Quran sudah dijelaskan juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Tapi di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di antaranya memperluas wilayah, mengembalikan umat-umatnya yang keluar keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mengalami kemajuan yang sangat bagus di masa itu. Nah, selanjutnya kita ice breaking dulu sebelum ke tugas akhir. Refleksi nanti ada tugas akhir. Semuanya berdiri karena kita sudah melaksanakan diskusi, kita sudah melaksanakan presentasi ke depan. Ya, jadi kita berdiri dulu. Ada yang ingat di pelajaran di awal tadi ada berapa sahabat Nabi? Ada 4. Ada 4. Yang pertama siapa? Siddiq. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada? Sahabat Nabi ada? 4. Yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk merefleksi otak kita nyanyi dulu. Ada yang tahu nyanyiannya itu? Ingat? Ayo coba bareng-bareng. Yang nyari ya, 1, 2, 3. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Affan. Diulang ini gimana ini? Ulang dari awal. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua coba ingat lagi. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. ini Pak tuh tidak fokus, ya kan? Bak ngantuk ini, capek mungkin sudah capek pikir ya. Udah ya, ulang ya. 1, 2, 3. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir, sembari tepuk tangan. Yang terakhir tepuk tangan tapi dinyanyikan 2 kali. Oke ya? Baik. 1, 2, 3. Ada 4 khalifah Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ada 4 khalifah Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, tepuk tangan berikan semuanya dulu. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, waktunya mengerjakan soal evaluasi. Ya kan? Kalau sudah bisa dikumpulkan. Monggo dikumpulkan. Kumpulkan. Bisa dikumpulkan sendiri-sendiri atau bareng-bareng. Tapi jangan keroyokan ya. Ayo kumpulkan kalau sudah. Terima kasih. Yang lain mana? Halo. Ayo. Baik, Sudah. baik. Kita kumpulkan soalnya. Baik. Ayo waktunya habis, kumpulkan ke depan. Ayo. Ini ketahuan ini. Tadi yang nggak mendengarkan penjelasan sama yang mendengarkan penjelasan tadi. Sendiri. Ayo. Makasih. Terima kasih. Semangat. Terima kasih. Sudah? Terima kasih. Terus. Oke. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk kita semuanya. Nah, yang selanjutnya ini terakhir ya, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini. Refleksi. Jadi gini, saya mau kalian dari pertanyaan di depan kamu menyampaikan ke saya, ya kan? Menyampaikan ke saya apa yang ada di depan, kamu jelasin satu persatu, per orang perwakilan minimal. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Ada? Siapa? Silakan. Tentang pengertian Khulafa Ur-Rasyidin. Tepuk tangan dulu buat bapaknya. Ada lagi mungkin? Ada? Kita belajar apa hari ini? Apa yang telah kita pelajari hari ini yaitu tentang Khulafa Ur-Rasyidin. Ada lagi? Silakan. Berkelompok, iya berkelompok, ya kan? Gak apa-apa, bener semuanya. Yang gak bener yang menjawab. Tapi kan dari tadi udah menjawab semuanya kan? Ya udah, tepuk tangan dulu buat semuanya. Kita tutup acara hari ini karena juga barengan belnya juga sudah bunyi. Kita tutup dengan doa. Yang pertama doa buat kalian semuanya yang menuntut ilmu, semoga tetap istiqomah, yang puasa tetap istiqomah puasa, yang belajar tetap istiqomah belajar. Yang nggak boleh istiqomah itu yang nakal-nakal yang aneh-aneh, nggak boleh itu, ya kan? Nah, juga doa buat orang tua kalian, baik itu yang masih ada ataupun yang sudah mendahului kita dan kalian.
Semoga yang masih ada itu yang mencari rezeki, mencari nafkah buat kalian diberi rezeki yang banyak, yang barokah, yang luas. Amin gitu buat kalian. Dan juga buat orang tua yang sudah mendahului kita, semoga beliau itu ditempatkan di sisi Allah bersama kekasih-kekasihnya. Amin. Dan selanjutnya doa juga buat guru-guru kalian dan lembaga ini, lembaga MTS Ihya Ulum. Semoga guru kalian itu sehat selalu, lembaganya juga tambah maju, tambah keren-keren seperti kalian. Yang terakhir, doa untuk kita semuanya. Ini untuk doa, yang mimpin siapa? Yang mimpin saya atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Baik, kita baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, kita baca surat Al-Asri 3 kali, ya. Wal Asri ya, Al-Asri. Nazarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati Al-Fatihah. Iya kan berdoa ya Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Ini saya kurang lebihnya, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.